warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini modul yang keempat dari modul pertama dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua sudah hadir membantu saya ya dalam rangka merefleksi. Jadi tujuan pertamanya saya ingin menguatkan apa yang saya pahami dan mudah-mudahan nanti ada sekecil apapun berbagi manfaat dan pengalaman ke rekan-rekan semua ya, terutama dalam tujuannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa ya. Baik, sebelumnya untuk meningkatkan semangat dulu ya, coba kita sedikit bermain dulu. Mainannya matematik sederhana. Jadi seperti suit kita tes konsentrasi. Siapa yang mau dikonsentrasi keluarkan jumlah jari, jangan nol ya, boleh 1, 2. Pas sudah ketemu misalkan contoh bunyi akhir saya keluarin berapa? Berarti 1 kali 4 4 tere kalikan. Siap. Misalkan bunyinya keluar 2 enak 3, berarti 2 kali 3 6. Atau antara 2 angka cepet-cepet, yang lebih cepat berarti yang konsentrasi ya. Oke, siap. Nanti perkalian ini 1 2 3. Kita 3 kali, nanti skornya 21. Berapa? Siap. 1-0. 1 2 3. Sekali lagi. 1 2 3. Saya ingin cek, pada di payment siapa yang menang? 21. Menang pada di pantas guru fisika. Versus tapi guru ekonomi sebetulnya uang, duit pasti nyambung. Siapa nih? Oh, masih guru matematika. Harusnya 3-0. Oh, ya untuk ini ya, respect dikasih 1. Siapa? Oh, 21 menang ibu. Woi, luar biasa. 21 nih hanya mengolah 3-0. Udah lama meninggalkan matematika. Kau siapa yang menang? 21. Berarti mengalah biar tidak jadi cadangan. 21 usia. 21. Memori. Oke. Kita sedikit intermezzo ya di awal. Baik, selanjutnya jadi tugas saya dalam modul 1 ini adalah diseminasi. Itu berarti kayak begini temanya barkan ya, mengimbas, berbagilah sedikit-sedikit. Sebenarnya tujuan utamanya merefleksi diri biar lebih kuat pemahaman diri sendiri, tapi di balik itu paling tidak ada berbaginya pengetahuan, paling tidak ya pemahaman untuk rekan-rekan semua. Konsep intinya dalam modul budaya positif itu ada beberapa konsep inti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol dan ada restitusi dan segitiga restitusi. Nah, ini sedikit gambarannya. Materi-materi ini benang merahnya adalah untuk menciptakan profil anak yang disiplin tanpa harus dipaksa gitu ya. Ini namanya juga budaya positif. Tentu bukan jangka waktu pendek ya. Kita harus mulai sedikit-sedikit, nanti targetnya jangka panjang, mudah-mudahan tercapai. Anak itu akan dengan sendirinya meminimalisir pelanggaran-pelanggaran karena sudah ada tumbuh kesadaran disiplin diri atau budaya positif ya. Ini materi-materi pendukungnya seperti halnya contoh. Nanti kita coba uraikan juga contoh yang kebutuhan dasar manusia. Misalkan ada anak
tawuran tadi ya kasusnya dengan SMK apa. Nah motifnya apa tuh, kebutuhannya? Apakah karena dia ingin survival atau ingin penguasaan atau ingin nanti ada ya itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah siswa, kita tahu kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi itu apa, terus tahu posisi kita ada di mana ya, dan sebagainya. Nanti kita uraikan satu persatu. Jadi sedikit benang merahnya ini untuk menciptakan budaya sekolah yang positif dalam hal salah satu contohnya perilaku siswa ya. Karena akhir-akhir ini di sekolah kita juga kan banyak ya, contoh kemarin Pak Arif sampai seharian menangani siswa yang memecahkan kaca dan sebagainya. Nah, kita mulai dengan disiplin sendiri. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Juga dari akar kata yang sama dengan disciple, artinya murid atau pengikut. Dengan akar kata tersebut menunjukkan bahwa disiplin yang hakiki adalah disiplin diri. Karena konsepnya di situ disiplin belajar. Berarti bukan dari luar, tapi tumbuh dari diri sendiri. Jadi yang aktif harusnya orang yang melaksanakan disiplin itu, ya. Nah, disiplin diri. Jadi konsepnya tadi disiplin diri, yaitu bagaimana cara kita mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi konsepnya adalah bahwa disiplin itu namanya disiplin positif berarti harus tumbuh dari motivasi intrinsik ya, bukan dari luar. Disiplin diri. Nah, ada menurut Dr. William Glasser ada ilusi pada teori kontrol ya. Ada dalam teori kontrol yang dikembangkan oleh William Glasser ada beberapa ilusi di sekolah ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seolah-olah kita beranggapan ya, saya sendiri pasti sama, hampir semua guru beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid ya. Padahal dalam kenyataannya individulah yang mengontrol dirinya sendiri. Guru hanya menuntun menurut pemikiran filosofis Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu fungsinya adalah menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai kodrat yang dia miliki. Jadi di sini tidak sepenuhnya guru itu bisa mengontrol murid, hanya bisa mengarahkan ya. Kemudian ilusi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan di sini dalam arti konsekuensi hukuman gitu ya. Kita teguran, himbauan, itu tidak semuanya penguatan bisa berjalan efektif. Karena tadi selama motivasi intrinsik dari siswanya belum tumbuh. Ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, gitu ya. Oh, berarti mirip-mirip yang atas. Lanjut. Untuk memahami perilaku siswa yang khususnya yang menyimpang, yang pertama kita harus tahu dulu secara garis besar ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak selalu datang tepat waktu karena takut dihukum. Ya, itu motivasi yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan kita di kelas, wali kelas ada kesepakatan yang rajin berapa hari nggak terlambat misalnya dapat hadiah, maka pasti rajin, semua rajin ya. Itu motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika belajar ini saya langsung teringat dengan boleh menjadi ini terinspirasi dari kita ya, dari Muslim. Di Muslim itu kan ada 3 tingkatan ibadah ya. Yang pertama karena takut dosa, jadi karena takut siksaan ya. Yang kedua karena ingin surga, ingin dapat pahala. Yang ketiga ya karena bentuk cinta aja kita kepada Allah ya. Berarti itu mah yang ketiga mah bersumber dari diri sendiri, tidak ada paksaan. Maka untuk penciptaan budaya positif kita harus
fokus ke yang mana? Targetnya ke yang 3, bagaimana menumbuhkan motivasi, bukan tidak tergantung lagi dengan hukuman atau penghargaan. Nah ini, jadi tujuan disiplin positif adalah yang ini tadi, yang ketiga. Kita tujuan akhirnya untuk mendidik anak, mengarahkan anak untuk memiliki motivasi perilakunya yang ketiga, yaitu yang bersumber dari diri sendiri. Nah, konsep inti berikutnya tentang keyakinan kelas. Untuk menangani siswa, untuk mengarahkan siswa supaya berbudaya positif, salah satu yang harus dirumuskan adalah keyakinan kelas. Mungkin selama ini paling kita kenalnya istilahnya adalah peraturan kelas atau kesepakatan kelas ya. Peraturan atau kesepakatan kelas. Kenapa di sini katanya keyakinan kelas? Perbedaannya sebenarnya ada di sini diuraikan bahwa yang namanya keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, sifatnya lebih umum ya daripada peraturan. Peraturan biasanya rinci. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum. Kalimatnya juga kalimat positif ya. Dan tidak terlalu banyak. Nanti kita ada contohnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Semua warga berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, terus bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Kalau ada yang kelewat, ada yang tidak cocok, bisa ditinjau. Maksud lebih abstrak, lebih umum tuh misalkan gini. Ini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Bisa Bapak Ibu coba kalau yang wali kelas, atau guru juga kesepakat keyakinan kelas dalam hafal matematik, misalnya dalam hafal apa ya. Ini juga tugas PR saya juga, nanti saya juga akan mempraktekkan ini setelah ini ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama mempersilakan warga sekolah atau murid, kita kalau fokusnya di kelas dulu ya, mempersilakan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Misalkan dilarang membawa handphone, itu kan peraturan. Biasanya kalimat-kalimatnya lebih negatif ya, datang tidak terlambat, gitu, dan terus dicurahkan dulu. Yang kedua, mencatat semua masukan murid di papan tulis atau di kertas, bisa ya, bisa melihat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ada langkahnya tadi, mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kita ubah yang kalau keyakinan kelas berarti berjalanlah di kelas atau koridor. Karena kan di sini jangan berlari, berarti berlari itu cukup diganti dengan yang bagusnya adalah berjalan ya. Jadi dengan kalimat positif nanti bisa, kalau udah terbentuk tempel aja di kelas gitu. Nanti ketika ada siswa melanggar, kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian kita skip aja ini ya. Kita contoh aja ya. Terakhir, keyakinan atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Contoh nih. Nah, contoh dari kelas, contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melaksanakan tugas. Itu hampir sama, tinggal ganti kegiatannya. Yang ini, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, jadi ini kalau ada orang merusak atau mengambil pensil temannya, berarti dia melanggar keyakinan yang ketiga ini, contohnya yang sifatnya umum. Kalau yang umum ini seperti tidak spesifik, tapi kasus apapun yang khusus bisa diarahkan ke mana, karena sifatnya lebih umum, diarahkan ke hal-hal yang mana aja. Misalkan berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kalau tugas bukan hanya tugas, berarti kalau dia tidak ikut belajar malah pergi, berarti bisa masuknya ke tidak berkomitmen terhadap tugas, kan tugasnya belajar. Tapi polanya tidak harus daftar ke bawah gitu, bisa aja contoh gini. Keyakinannya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain.
Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, bisa dibentukkan poster di kelas. Mulai dari yang kecil, kalau Bapak Ibu sebagai wali kelas bisa menyusun keyakinan kelas dari peraturan sekolah, dibuatlah kalimat positif, dibuat poster di ininya, di kelasnya kan. Kalau ada sesuatu tinggal diingatkan setiap waktu bisa ya, kalau ada ditulis di kelas. Materi konsep inti berikutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi yang dibahas sepintas tadi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kebutuhan dasar manusia, biasanya yang melatar belakangi tindakannya. Yang pertama untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebebasan, freedom, kesenangan, fun. Penguasaan berarti power ya, power kekuatan. Nah, contoh gini, kalau ada siswa, misalkan ada siswa bermasalah, dia misalkan kalau di hari Jumat ada bawa bekal bersama, siswa ada seseorang selalu mengambil bekal orang lain, misalkan ya, diambil. Ketika ditanya mungkin aja macam-macam. Kalau ditanya, kenapa kamu mengambil bekal temanmu? Kalau jawabannya karena di rumah ibu tidak pernah memasak, tidak pernah memberikan bekal. Berarti masuknya kemana? Latar belakang kebutuhan si siswa tersebut. People. Bisa kasih sayang, bisa People. bertahan hidup karena dia lapar. Berarti diambilnya dia pengen makan, lapar ya. Berarti bertahan hidup murni itu karena benar-benar ya, walaupun jarang ya ada gengsi pengen makan ngambil gengsi. Tapi kalau dalam kenyataan ada mungkin ya, kalau dalam kita kan nggak terlalu kesenjangannya, maksudnya ekonominya nggak terlalu kurang-kurang amat. Jadi kalau di daerah yang miskin mungkin banyak faktor yang tengah ini ya, bertahan hidup. Contoh kesenangan, berarti kesenangan itu ya karena biasanya sebenarnya karena jahil aja, iseng aja ya. Karena saya senang dengan melakukan itu, jadi melihat orang marah tuh saya merasa sukses gitu. Jadi kan itu kesenangan ya, kesenangan yang negatif ya. Beda dengan kesenangan bapak-bapak fan football. Kebebasan. Contoh misalkan kenapa dia selalu mengambil barangnya makanannya, karena di rumah dia selalu dibekalinya dengan tempe terus ya. Dia ingin sesuatu yang beda, jadi ingin bebas memilih. Nah, dia temannya bawa ceplok telur, walaupun tidak terlalu jauh ya dari tempe ke telur, tapi pengen coba kan, pengen bebas, punya pilihan. Jadi bebas di sini pengen punya pilihan. Ya. Terus kalau penguasaan hubungannya dengan keterampilan dia, misalkan di kelas dia selalu ingin tampil di depan karena ingin diakui ya. Contoh anak ada mungkin yang selalu malak ke temennya, kan ingin jadi penguasa, berarti ingin diakui bahwa dia, tapi itu yang negatif. Yang positifnya juga ada, misalkan dia selalu negatif tapi dalam hal belajar, misalnya selalu mencontek, mungkin aja karena faktor penguasaan, biar dia dicap dapat nilai bagus, dia dicap pintar karena dia ingin menguasai dari segi akademik. Itu dengan memahami latar, ini pentingnya untuk latar belakang ketika kita mendisiplinkan anak. Latar belakangnya apa sehingga dia mengalami penyimpangan perilaku, melakukan penyimpangan perilaku. Nah, selanjutnya dalam kita posisi sebagai guru, mari kita merefleksi kita sudah ada di posisi mana. Yang pertama, guru bisa dalam hal penerapan disiplin kepada anak bisa sebagai penghukum. Posisi yang pertama. Yang kedua, bisa pembuat merasa bersalah. Kalau penghukum misalkan kita lagi belajar gini, tiba-tiba
misalnya siswanya si Pulan tidur misalkan ya. Kenapa kamu tidur? Maju ke depan, push up kamu 10 kali. Itu berarti kita memposisikan sebagai penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, misalkan yang lagi tidurnya dibuat maju, terus orang lain kan lagi belajar ya, kita berikan soal 1 tambah 1 misalkan. Dia kan nggak mendengarkan. Maju ke depan, coba kerjakan di depan, 1 tambah 1 berapa? Kan karena dia mungkin belum tahu 1 tambah 1, dia menjawab asal salah, jawabannya ditertawakan oleh orang lain. Dia akhirnya tuh kan, karena tidak mengikuti dengan benar, kamu tidak bisa mengerjakan itu kita sudah posisi membuat bersalah. Siswanya jadi kalau keseringan begitu akan minder, bukannya muncul percaya diri, karena dijatuhkan berarti sifatnya ya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai guru, sebagai teman. Ya, kalau sebagai teman berarti biasanya bahasnya lebih dekat ya. Biasanya misalkan ada siswa melanggar, misalnya ada siswa tadi aja yang ngantuk di kelas ya, dipanggil, kenapa kamu malah tidur di kelas? Kamu sudah mempermalukan bapak, atau pokoknya gitu, kayak teman aja ngobrolnya. Kamu seperti tidak menghargai bapak aja, misalkan gitu. Jadi ada hubungan biasanya diarahkan ke ininya, kamu tidak menghargai bapak dan sebagainya. Jadi seperti seorang teman. Yang berikutnya pemantau. Nah, pemantau itu berarti guru biasanya lebih detail dalam catatan, bentuk catatan. Jadi misalkan si Adam hari ini dia tidak mengerjakan tugas, ada catatan. Besoknya dia tidak mengerjakan tugas lagi berbasis data kalau sebagai pemantau. Jadi dia Adam, kan kamu udah kedua kali. Nah, udah kedua kali tidak mengerjakan ini. Kenapa? Berarti guru hanya sebagai pemantau. Jadi yang melanggar dilihat, dicatat. Ya. Nah, yang idealnya, kalaupun ini harus belajar, namanya juga belajar. Idealnya guru tuh harus ada di posisi manajer. Berarti manajer mah berarti hanya kita sebagai fasilitator mengarahkan siswa kalau ada penyimpangan perilaku, ada pelanggaran, kita ajak ngobrol, diskusi, permasalahannya apa, latar belakangnya apa, solusinya juga harus siswa yang rencanakan. Manajer itu hanya mengatur, si anak sendiri yang merencanakan, ya. Seperti kemarin diterapkan, walaupun sedikit dipaksa, tapi dari anak muncul pasti tanya, "Paskan kaca, bagaimana kira-kira keluar dari anak saya harus mengganti?" Nah, itu kan udah muncul dari anak suatu kesadaran, karena memang itu merusak barang sekolah ya. Nah, selanjutnya kalau di manajer penanganan penyimpangan perilaku, bisa salah satu konsep yang ditawarkan di ini adalah tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Kalau sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai guru, kita harus menyelesaikan masalah itu, nanti anaknya yang menyelesaikan. Nah, 3 tahapannya dikenal dengan istilah supaya gampang mengingatnya segitiga restitusi, karena ada 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. Dengan poin pokok teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi sebenarnya dalam praktiknya, saya yakin pasti Bapak Ibu semua sudah melakukan ini ketika memanggil anak. Cuman ini malu supaya lebih jelas aja disebutkan dengan segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama, contoh ketika anak tadi ngantuk di kelas, panggil, stabilkan dulu identitasnya. Biasa tanya, kamu tahu nggak kesalahannya apa tadi di kelas? Tapi ngobrolnya 4 mata ya, jangan di depan. Misalkan tanya dulu ya, kemudian bisa kita ini, oke, mungkin semua juga pernah mengalami ngantuk di kelas sampai ketiduran ya, distabilkan dulu, jadi biar anaknya tidak
kurang terlewas tibelannya dibuat. Baru di sini validasi tindakannya, tanya dulu kenapa kamu sampai ngantuk di kelas, gali masalahnya. Misalkan oh tadi saya begadang sampai jam 1 baru tidur, ya. Nah berarti kita udah tahu kan akar masalahnya. Baru di situ validasi, berarti kesalahan kamu apa coba? Yang pertama tidur di kelas saat pelajaran. Yang kedua kesalahan penyebabnya berarti saya tidurnya larut. Pokoknya sampai terakhirnya benar nggak yang kamu lakukan itu benar apa salah? Oh salah Pak. Nah berarti udah divalidasi bahwa itu tindakan yang salah. Ya. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini dibalikkan ke tadi. Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, ada di poster di belakang misalkan. Tadi contoh semua siswa belajar dengan sungguh-sungguh misalkan. Ketika ini tanya, kita waktu itu sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira kamu tidur di kelas sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita bikin? Tidak Pak, walaupun mungkin tidak semua langsung nyambung ya. Bisa kita ajak dulu ke kelasnya tuh keyakinan. Pas dibiarkan menganalisis, oh berarti saya tidak sesuai dengan poin pertama. Dengan harapannya tumbuh dari kesadaran diri bahwa itu salah dan kedepannya tidak terulang lagi. Gitu. Bagaimana kalau misalkan anaknya berulang kali melakukannya? Ya, apa yang dilakukan dengan ini kan menumbuhkan kesadaran dari internal itu sesuatu yang susah. Nah, tetap ketika ini kita lakukan, ada tindak lanjut yang kalau dari penggalian yang kedua latar belakang alasannya dari validasi tindakan ketahuan oh dia ternyata di rumahnya kurang kasih sayang misalkan tadi motifnya ya dari kebutuhan dasarnya kurang kasih sayang. Nah maka kita lakukan. Nah yang penting adalah bahwa di budaya positif tadi ada di sini ada 3 hal, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, ada 3 hal. Hukuman itu identitas gagal. Kita harus menghindari itu. Ini harus menghindari ini nih. Ya, ini sebuah tamparan juga bagi saya. Jadi saya sering melakukan itu penyambung. Pelanggaran dia dihukumnya naon. Itu hukuman ya. Kalau disiplin yang identitas sukses, serendah-rendahnya kita bertahap dari konsekuensi menuju restitusi. Kalau konsekuensi berarti dihubungkan dengan peraturan. Kalau peraturan ini dilanggar, apa akibatnya? Konsekuensi ya. Jadi ini teori stimulus respon. Ketika ada stimulusnya ini responnya apa? Kalau ini mah teori kontrol. Jadi anaknya yang mengontrol. Ketika dia kontrol dirinya, oh iya saya salah. Jadi kita coba contoh aja ya. Kalau ini mah kan misalkan ini yang, nah nih saya ingin memberikan contoh yang ini nih. Kalau hukuman, pertanyaannya biasanya contoh, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah itu berarti sudah di fase hukuman. Lakukan apa yang saya katakan, berarti di keperaturan, konsekuensi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Berarti itu sudah ke tahap restitusi, sudah mencoba menggali dari dalam dirinya. Ya, nah, itu. Kita coba simulasinya dengan kuis yang tadi ya. Siap, kameramen. Pertanyaan di skip gitu. Oke. Pertanyaan 1 nih. Tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi ya. Kalau hukuman berarti harus kita hindari, kalau konsekuensi itu fase menuju restitusi lah. Jadi peraturan nanti tinggal diarahkan lebih positif jadi restitusi. Setidaknya kita harus ada di fase konsekuensi terhadap aturan yang ada. Jangan sampai kita terjebak jadi seorang penghukum. Ya, kalau tidak bisa jadi manajer, kita paling tidak jadi pemantau atau teman siswa. Ya. Dan dalam praktiknya tidak mungkin kita selalu ada di manajer. Mungkin aja kita turun sebagai teman, mungkin turun sebagai pembuat bersalah bisa dihindari lah dengan hukumannya. Antara pemantau atau manajer, paling nggak jadi pemantau berarti kesini ada aturan, kita lihat oh dipantau, oh melanggar ini gitu. Sebagai pemantau.
Coba yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini maksudnya apa? Ada yang mau coba jawab? Sanksi. Ya, sanksi. Boleh. Sanksi kita cek ya. Saya dulu. Ya, betul. Lanjut. Nanti yang kedua ya. Oke, yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kenapa? Pak Adit, jelaskan. Hukuman Pak. Ya. Membuat siswa membuat siswa biar jerah, biar berkeringat, ya, biar tidak mengulangi. Tapi hukuman ya. Hukuman. Coba kita cek. Benar kayak yang lain ada yang konsekuensi. Hukuman. Pak Adit bisa menambahkan. Kenapa? Karena antara kesalahan dengan tidak nyambung. Oh, tidak nyambung. Ya, jadi mensana incorpore sana. Pelanggaran ke sana, hukuman ke sana. Oke, lanjut. Kita cek. Nah, ini boleh tepuk tangan nih. Tadi udah di-spill. Set. Bagus, terima kasih Pak Adit. Lanjut. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi. Betul. Karena itu kan dia lakukan sebagai akibatnya bersihkan lagi dengan dia edarkan, bukan hukuman gitu ya. Karena ada aturannya harus menjaga kebersihan dan ketertiban di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, itu mirip yang tadi ya. Kita ambil lagi untuk berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Jelas. Yes. Kalau itu menurut dia. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Coba. Hukuman apa sanksi? Sanksi ada. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi kan melanggar aturan. Melanggar aturan. Coba kita cek. Hukuman. Kenapa? Karena bertelanjang kakinya itu ya kalau bisa sudah disediakan ya sandal atau apa. Ya, atau bakiak ya ada apa ya, ada arah untuk menyiksa kalau dengan bakiak ya. Yang nyaman tetap harus ada kenyamanan. Yang berikutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Untuk mengerjakan tugas. Jadi orang lain mau istirahat, dia mau suruh Konsekuensi. coba. Ada yang hukuman? Pak Arif, kenapa hukuman? Karena hak anak untuk menerima pembelajaran kalau dia terlambat tidak bisa ditambahkan beban membebani di luar hak, di luar kewajiban dia lepas jam. Coba yang konsekuensi termasuk Pak Arif. Siapa tadi yang konsekuensi? Kenapa Pak Iman? Kenapa pilih konsekuensi? Tapi biasanya hukuman ya. Hukuman. Kalau anak pulang ya pasti ikut pulang. Kalau istirahat semuanya gitu kan. Gak ada tambahan waktu anak. Nah, kita cek ya. Gitu. Set sanksi. Karena ada ini mah bukan untuk kepentingan dia tertinggal materinya 10 menit, dia mendapat pengetahuan itu ya. Kalau jam berikutnya pelajaran masuk pelajaran lain berarti ya Yang istirahat ya itu sebagai konsekuensi karena tadi dia melalaikan 10 menit pertama. Biasa ya. Sebab akibat stimulus respon. Jadi karena dia melalaikan 10 menit awal,
nggak pernah. Konsekuensinya berarti 10 menit akhirnya dia harus menyelesaikan. Jangan gitu Di jam istirahat. Iya, di jam istirahat. Di jam istirahat. Jadi harusnya istirahat ya. Oke, ada beberapa lagi, lanjut. Lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Orang karena nggak mau dibilang hukuman. Yang lain gimana? Lari membeli lapangan basket 2 kali. Dan terlambat bisa perjanjian jadinya masih nyambung dengan besok pemanasan Ya, boleh. Kenapa? Kira-kira Pak Ade? Karena bagian dari warming up atau pemanasan sudah termasuk lari. Oh, iya. Terima kasih tepuk tangan. Ini yang akan jawab lagi kau. Oke, kita lihat. Betul. Ya, sanksi atau konsekuensi. Karena ini seperti yang tadi sebenarnya seperti yang 10 menit terlambatnya kan kalau olahraga betul tadi awalnya warming up aja. Terus berarti emang harus ada keselarasan ketika PJOK dan tari kan gitu. Ya. Tapi misalnya di hukum kalau bukan di sanksinya coba nulis kalimat berarti tidak itu bentuk Tidak hukuman berarti itu hukuman. Karena tidak mengganti yang tidak mengganti kehilangan dia yang dia ini kan. Jadi, supaya sama dengan ya, sebenarnya benang merahnya gini dihubungkan dengan hak si anak tersebut. Kan ya, kalau kebutuhan juga ya. Kebutuhan anak. Jadi dalam tadi yang sudah saya sebutkan di modul 1 itu pemikiran filosofis KHD Ki Hajar Dewantara. Di situ poin pokoknya adalah bahwa harus berpihak pada anak. Ini dalam rangka berpihak pada anak. Kalau dia kehilangan berarti harus dia sendiri yang mendapatkan itu. Ya, walaupun dalam KHD itu ada zaman dulu sebenarnya diksinya tuh menghamba pada anak. Nah, kita waktu diskusi tidak setuju rata-rata menghamba pada anak seperti apa Kali ya. kita mau sering, tidak menjawab tugas hari gitu. Ya. Kalau tugas matematika, Oh iya, nah itu hukuman tugasnya. harus dihindari itu. Kalian Lanjut. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Ya. Tapi kalau membuang sampah sembarangan bisa aja berarti. Atau motoran WC nah pastinya ya. Motoran WC nah berarti ya. Hukuman. Oke, itu tepuk tangan ternyata. Luar biasa. Barangkali itu inti beberapa materi yang dipelajari di ini. Sekali lagi ini bukan dalam kapasitas mengajari ya atau menggurui ya, tapi saya tekankan sekali lagi ini adalah refleksi untuk diri saya sendiri untuk menguatkan pemahaman, karena dengan berbagi mungkin ada sedikit banyaknya yang Bapak Ibu bisa tangkap dari sini, tapi bagi diri saya sendiri menguatkan apa yang sudah dipelajari. Ibu silakan bisa, khususnya wali kelas, bisa bergerak membuat keyakinan kelas ya. Seperti itu. Nanti diposterkan yang bagus di belakang. Kalau yang guru mafal juga buat aja keyakinannya, bahasa itunya kan peraturan atau kesepakatan kelas ya. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau menyampaikan, boleh pertanyaan, boleh gagasan, boleh ide terkait apa yang kita diskusikan barusan. Oh iya, Pak Arif, silakan Pak Sarif. Jadi untuk budaya positif ini yang menekankan untuk keyakinan kelas dibuat, sebab itu akan membantu guru mata pelajaran mengajar nyaman ketika setiap kelas membuat sebuah keyakinan kelas yang diyakini oleh siswa atau warga kelas tersebut. Tidak ada lagi mungkin anak yang pulang cepat atau anak yang tidak ikut belajar tiba-tiba hanya ada tasnya, karena mereka sudah membuat sebuah keyakinan kelasnya sendiri.
Itu saja. Kayaknya bisa masuk dalam program sekolah kita. Terima kasih. Luar biasa. Kalau nanti kita tindak lanjuti ya, mungkin kita ingat, kita sampaikan ke pihak sekolah bagaimana untuk tindak lanjut ini. Tapi sebagai wali kelas bergerak aja ya, dan ini juga bergerak aja. Ya, ada lagi? Cukup ya, Ibu. Sekali lagi terima kasih. Waktunya sudah diganggu untuk hari ini. Pada intinya adalah walaupun ada ungkapan ya udah, yang penting mah ada fotonya dan ada videonya, laporannya. Tapi dalam ini seperti yang pernah disampaikan waktu sesi sebelumnya dengan Pak Dedi dan Bu Elis, dalam benak saya tidak terbersit seperti itu ya. Jadi artinya sekecil apapun kegiatan yang kita lakukan berharap ada manfaatnya ya, untuk terutama dalam hal ini adalah untuk memperbaiki posisi kita sebagai guru. Jangan sampai kita salah posisi tadi, kita terus-terusan jadi penghukum, itu yang akan ada nanti takutnya itu berbahaya juga bagi kita yang katanya banyak berkahnya menyebarkan ilmu, tapi kalau terus di penghukum kan adanya nanti hubungan kebencian dengan anak. Kita bergerak, mudah-mudahan dalam jangka panjang ke depan budaya positif di sekolah kita bisa terbangun ya, supaya apa yang kita hari ini alami dengan berbagai penyimpangan perilaku anak bisa diminimalisir, bahkan tidak terjadi lagi di kedepannya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas waktunya yang diganggu, harusnya jam pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.